Kita tuh berteman udah berapa lama ya, Andre? Udah lama ya, dari berapa? Tahun berapa ya kita? 2008 atau 2009 ya. Iya. Karena waktu itu kalau yang gua tahu tuh lu masih SMA deh kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Masih SMA. Enggak ada udah mendekati lulus karena dulu di toko kan ya. Oh ya. Nah, 2008 kenal dengan seorang Andre Suyanto dan terus lama menghilang. Akhirnya muncullah menjadi seorang MUA, salah satu MUA yang memang cukup dikenal di Karawang, Cikampek, Cikarang dan sekitarnya. Nah, gue pengen tahu dong metamorfosis seorang Andre Suyanto dari seorang pelajar, terus kerja di toko, sehingga sekarang itu menjadi seorang MUA yang banyak dikenal sama orang. Awal mulanya sih aku ngambil sekolah dulu ya. Sekolah make up sama rambut di Johnny Andrean. Gitu. Terus itu tahun 2010. 2010. Dan lulus itu di 2012, sempat kerja dulu di Bandung dulu karena nyari pengalaman ya. Dan mulai ngebuka usaha itu di 2014. 2014 tuh buka usaha di Kerawang atau di Cikampek. Oh, di Cikampek. Oke. Dulu kan masih jarang ya MUA itu. Di 2000. Karena kalau kita tahu tuh dulu tuh bukan MUA ya. Perias pengantin ya betul. Iya. Nah, kalau seorang Andre itu waktu pas buka usaha itu sebagai perias pengantin atau MUA awalnya? Kalau aku sih dari awal ngenalinnya sudah menjadi MUA. MUA. Jadi ngebrandnya langsung MUA ya. Kadang kan ada orang juga yang masalah arti kan makeup artis itu yang suka nge-make upin artis. Sebenarnya kan kalau makeup artis itu profesi ya. Profesi. Itu kan. Karena kalau misalnya kayak rias pengantin kan kurang enak didengar gitu. Betul. Jadi makanya selalu mencantumkan Andre Suyanto makeup artis gitu. Oke. Karena kan sebagai makeup artis itu sama juga sebagai seniman ya. Betul, benar betul. Gitu. Nah, 2014 aku ngedirin usaha, berjalan seiringnya waktu, terus di kemarin tuh 2024 aku ngutusin buat pindah ke Kerawang. Pindah ke Kerawang. Karena banyak punya base di Kerawang ya. Karena banyak klien yang domisilinya Kerawang sama Cikarang. Oke. Gitu. Karena kan kalau misalnya ngebicarain market itu sekarang udah banyak ya MUA di mana-mana gitu. Bahkan ke daerah juga udah banyak gitu. Betul. Dulu aku tuh sering make up ke daerah-daerah Kerawang yang bener-bener pelosok banget. Oke. Sekarang tuh udah jarang dipanggil. Oke. Karena di daerah tersebut kayaknya udah banyak. Sudah banyak gitu. MUA seperti itu ya. Iya. Terus di 2024 kemarin punya base-nya di Karawang, tapi di Cikampek masih ada ya? Di Cikampek sih masih, karena itu kan rumah tinggal juga ya. Kalau misalnya di Kerawang sekarang dikhususkan untuk galeri aja. Ya, dan kalau nggak salah ketemu sama gua itu di tahun 2019 atau 2018 gitu. Apa 2017 ya? 2017. 2017 Dari ya? zamannya MC masih jarang ya. Betul. Karena gue ngubungin tuh, kayaknya gue butuh MC acara gitu. Dulu kan MC tuh sering dipakai di gedung doang ya. Betul. Karena kalau sekarang kan weddingan di rumah juga udah hampir seperti di gedung acaranya. Karena sebelumnya gue tuh belum tahu kalau seorang Andre itu dia make up pengantin juga kan, MUA juga gitu. Dan kita ketemunya itu di Kairos ya kalau nggak salah ya. Iya. Kairos dulu ya, Andre kan kenal Kairos dulu, Ci Elvin, terus Ci Elvin sering pakai gue, dan ternyata kita berteman kan, udah lama banget. Nah, akhirnya terus kesini-sininya kita kerja sama bareng gitu. Dan banyaknya perjalanan waktu dari tahun 2017 sampai sekarang 2025, hampir 8 tahun kita sering ngejob bareng, dan banyak sekali juga MC sekarang yang memang ada. Yang banyak MC baru lah istilahnya, tapi Andre masih tetap karena menjaga hubungan baik. Betul ya, hubungan baik. Nah, suka dukanya di wedding itu apa sih, Andre? Banyak lah, banyak dari 2014, dari yang tadinya hanya paketan make up dan baju, terus kan mau nggak mau kan kalau di sini harus kalau bahasa Sundanya dirau kusikunya, jadi sampai mengenal
vendor tenda, vendor dekorasi, vendor FG. musik, terus fotografer ya. Sampai semua kita harus tahu gitu. Karena aku juga masih banyak belajar sih, karena masih banyak belajarnya apa? Dulu kan kalau untuk paketan itu aku biasanya make up sama baju tuh udah cuma datang di hari H aja. Betul. Kalau untuk paketan all paket kan mau nggak mau kita harus ngawasin ya. Dari mulai pemasangan tenda, pemasangan dekorasi, tetap tanggung jawab kita. Bukan hanya untuk ini paketan kita ya udah kita lepas, nggak bisa kalau aku gitu. Aku selalu mencantumkan di diri aku buat tanggung jawab. Tuh, karena ketika si pengantin mempercayakan untuk hari nikahnya ke kita itu ya mau nggak mau kita nge-hire-nya harus benar-benar kan. Betul. Jangan sampai momennya gagal. Pokoknya kita kasih servis yang terbaik lah ya, Iya. istilahnya seperti itu. Nah, perjalanan dari tahun 2014 sampai 2025 hampir 10 tahun lebih. Iya. Terus menurut Andre kan banyak nih, setiap tahun tuh pasti ada tren make up, Iya. tren make up dulu kan pakai yang bold lah atau seperti apalah. Menurut Andre ada nggak kesulitan untuk memenuhi tren-tren make up yang selalu berganti-ganti itu? Sebenarnya ada. Kadang kan klien itu permintaannya macam-macam. Kadang ada yang pengen ya itulah bold. Sedangkan kan kita lagi mempelajari flawless nih. Sekarang Tiba-tiba harus ya. dikasih bold lagi kan, Ya, harus mulai dari mana lagi Iya, gitu. Beda trennya zaman dulu emang terkenalnya bold, nggak ada flawless. Kalau sekarang kan banyak pengantin yang request itu kadang dia pengen make up cuman nggak terlihat make up. Itu yang lebih susah. Gitu. sebenarnya flawless itu lebih susah Lebih susah dibandingkan dibandingkan yang lain bold, ya. Oke, karena benar-benar kita tuh harus ngelihat dulu ya, make up itu benar-benar harus nggak kelihatan. Kan kalau orang dulu tuh harus pangling. Iya, Iya pangling kan? sih harus ya karena aku kadang-kadang gini flawless, cuman aku suka ngasih treatment ke si calon pengantin juga suka bilang boleh kita flawless, tapi kan ini kita tuh momen Spesial. nikahnya beda sama tren luar ya. Kalau misalnya kayak pengantin-pengantin bridal itu kan emang soft gitu terkenalnya gitu kan. Kalau kita kan tetap tradisional. Betul. Gitu. Jadi tetap flawless tapi tetap terlihat mangling juga. Kadang sama aku suka dirayu lah si pengantin. Oke. Agak dibikin bold di bagian mata. Betul. Oke lah kalau misalnya ke bagian bawah itu kita bikin flawless gitu. Berarti ditajemin di area-area Di mata area dan mata. alis ya, Iya, biasanya kayak seperti itu. Nah, menurut Andre sendiri di tren make up di tahun 2025 itu seperti apa sih? Kalau tren make up 2025 masih menempati flawless ya. Flawless. Flawless, terus ada soft glam juga. Soft glam itu yang seperti apa ya? Jadi dia tetap terlihat flawless tapi terlihat glamour juga. Ada yang kayak gitu. Ya itulah di bagian mata kita bikin lebih ke kayak cut crease-nya dikasih apa? Glitter gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan nggak ada flawless pakai glitter ya. Iya. Tapi karena kita bikin agak sedikit glam gitu. Karena kan kadang di daerah juga tertentu suka bilangnya kok make upnya kurang kelihatan gitu kan. Oke. Biasanya keluarga yang jadi juri paling ini Betul, kan. betul. Gitu. Orang yang tidak berkepentingan merasa menjadi orang yang berkepentingan. Iya, itu Oke. biasanya sih gitu. Kadang kita konsultasi sama pengantinnya udah cukup misalnya tiba-tiba keluarga datang, oh ini pucet ini. Jadi kan mau nggak mau harus lebih terlihat lagi ya make upnya gitu. Nah, kalau misalkan hal seperti itu, biasanya kan kita ataupun Andre sendiri kan banyaknya di-hire-nya oleh pengantinnya itu sendiri ya, bukan Iya. keluarga ya. Iya. Nah, kalau menghadapi keluarga yang seperti itu biasanya gimana sih kalau untuk seorang Andre? Kalau aku sih lebih nyerahin lagi ke si klien tersebut ya. Kalau misalnya dia mengikuti apa kata keluarganya ya aku coba untuk ikuti. Pasti aku tambahin karena kadang orang ketiga itu lebih susah. Lebih susah ininya pengaruhnya lebih Lebih besar. dibandingkan si pengantin ya. Kadang pengantin kalah kan Iya. gitu. Tapi kadang ada pengantin juga yang tetap kependirian dia udah cukup kayak gini gitu. Gak mesti ditambah gitu. Nah, kan tren make up itu juga sama dengan tren busana. Iya. Betul ya. Mungkin dulu kalau misalkan busana itu, kalau sekarang kan banyak tuh dari tahun berapa Warna, itu Siger kan. Sebenarnya kan kalau Sunda itu kan ada Sunda Putri Iya. seperti itu. Nah, untuk mengikuti hal-hal kayak begitu berarti kan banyak sekali aksesoris yang harus kita adain lah istilahnya kayak begitu. Itu
buat Andre sendiri, kalau ada budgeting sendiri nggak sih untuk hal seperti itu? Sebenarnya kalau untuk aksesoris pengantin itu biasanya kalau sudah Sumateraan ya. Itu kalau udah Sumateraan itu aksesorisnya lebih mahal. Oke. Itu biasanya yang aku ada budgeting ya. Tapi kalau kayak unsur tradisional Sunda, Jawaan itu masih apa sih? Masih include di dalam paketan ya. Kecuali kalau untuk dia menggunakan paes. Karena aku nggak biasa maes gitu. Aku manggil lagi yang biasa pasang Yang biasa. paes Oke. gitu. Itu aja sih. Oke, terus kalau untuk kayak yang trennya Siger dari Sunda Putri ke Siger, Andre sendiri belajar nggak sih untuk hal-hal yang seperti itu? Aku sih belajar ya, cuman aku setahu aku ya, yang aku pelajari dulu di Bandung. Jadi gini, kalau pengantin yang mau menggunakan adat tradisional itu sebenarnya harusnya pakemannya ya, akad itu menggunakan Sunda Putri. Akad itu Sunda Putri. Nah resepsinya baru Sunda Siger. Oh gitu. Karena kan kalau Sunda Siger tersebut kan dia kelihatannya lebih mewah ya, karena mahkotanya juga lebih besar gitu. Cuman kan sekarang itu pengantin kadang-kadang macam-macam permintaannya. Kadang Siger dipakainya di akad. Oke. Terus resepsinya udah mulai internasional seperti menggunakan crown gitu. Kadang aku menawarkan Sunda Putri tersebut aja, pengantin ngelihatnya enggak pengen pakai Siger gitu. Oke, karena ikut-ikutan tren juga banyak ya. Ya. Karena lihat orang tuh bagus, apalagi sekarang bentuk-bentuk Siger tuh macam-macam loh. Iya, macam-macam. Iya kan, apalagi digunakan oleh artis-artis ibu kota misalkan kayak begitu ya. Digunakan sama artis-artis ibu kota, akhirnya mereka juga ngikutin. Apalagi yang kemarin tuh, yang adat Jawa tuh, yang kemarin yang lagi happening banget kan. Itu dari dekornya, dari busananya itu udah ada yang langsung ngikutin tuh seperti itu. Nah, buat Andre sendiri kalau misalkan ada tren yang baru keluar, tren ini baru muncul nih, gak lama ada lagi tren yang baru gitu seperti itu. Memang harus belajar lagi atau memang ini udah bisa atau apa gitu? Sebenarnya belajar sih harus ya, karena kan beda. Kadang kita nge-hire pengantin adat Aceh, itu kan kita nggak tahu di Aceh juga macam-macam kan pengantinnya. Iya. Terus kayak adat Padang, itu Padang juga macam-macam, ada Koto Gadang, ada Suntiang gitu kan. Termaksud pengantin-pengantin seperti daerah lainnya juga. Makanya aku kadang-kadang gini, kalau udah inikan pengantin Sumatera atau apa, aku mendingan manggil orang yang khusus masanginnya. Untuk aksesoris. Tapi baju, untuk makeup tetap Andre yang pegang. Gitu. Karena takut salah ya. Bukan. Karena kita belajar ini di tradisional Sunda gitu. Benar nggak? Kalau misalnya ke daerah lain kan takutnya ada yang nggak kepasang, itu pakemannya udah nyimpang berarti kan. Betul, gitu. Betul. Karena memang ada beberapa yang cara nyanggul pun berbeda ya. Iya, seperti macam-macam. Itu. Nah, untuk Andre sendiri makeup apa aja sih yang dirimu bisa? Sebenarnya Sunda udah pasti. Sunda sama sih semua jenis makeupnya ya. Cuman biasanya ya itulah kalau misalnya tren makeup itu lebih ke flawless atau ke bold mungkin atau ke glamour gitu kan. Karena nggak mau sekarang pengantin terlihat berat di makeup biasanya. Jadi kalau makeup sih sama aja. Cuman paling ke aksesoris yang dipakai gitu. Ya. Nah, maksud Dewa tuh kalau di Andre Suyanto boleh apa sih yang bisa kita dari mana gitu pengen adat ini apa aja yang bisa? Semua sih hampir. Semua bisa. Karena aku ada kerjasama sama beberapa vendor adat untuk pengantin juga gitu. Kayak misalnya Jawa ya, aku aksesoris Jawanya ada di aku. Cuman kan aku maesnya nggak bisa gitu. Terus kayak misalnya itulah kayak adat Padang ada di aku, Palembang ada. Cuman ya nggak terlalu yang pakemannya. Tapi kalau misalnya si pengantin tersebut ingin benar-benar full tradisional daerah tersebut ya aku manggil. Oh iya. Orang Sanggar tersebut gitu. Karena memang beberapa waktu lalu pas Dewa main ya, ke waktu masih galerinya di Cikampek tuh kan, kayak samping-samping juga macam-macamnya banyak banget, baju-baju semuanya lengkap gitu, mau yang akad yang putihnya aja itu buat akad tuh banyak banget kan kalau Dewa lihat itu, apalagi yang gaun-gaun atau apa gitu. Nah balik lagi bahwa Andre itu lebih ke Sunda
Sebenarnya dulunya ya lebih ke Sunda, belajar Sunda itu udah pasti pakem-pakemnya udah tahu banget lah. Itu pakem-pakem Sunda seperti itu. Menurut Andre sendiri, karena banyak sekali sekarang yang penggunaan pakem itu agak selalu dikesampingkan oleh teman-teman MUA ya, mungkin di luaran sana gitu. Yang tidak dipelajari. Jadi ya. nah sebenarnya pakem Sunda itu kayak penggunaan sarung, kebaya itu seperti apa sih menurut Andre? Sebenarnya kalau misalnya ke tradisionalnya sih dari warna aja sebenarnya setahu aku ya, dia harusnya menggunakan warna-warna seperti gold atau kuning biasanya. Untuk Sunda Siger. Untuk Sunda Siger. Sunda Putri juga sama seperti itu gitu. Cuman kan sekarang kan sejalan beriringnya waktu ya mengikuti tren. Kadang warna juga sudah menjadi pilihan yang ini. Untuk pengantin gitu. Tapi kalau untuk kain sih sebisa mungkin aku selalu menegaskan ke pengantin, kalau kalian mau pakai adat tradisional jangan sampai menyalahkan adat seperti misalnya pakai siger tapi ke bawahnya pakai gaun. Aku itu tidak menyarankan gitu. Karena apa, itu kan udah melonceng banget ya. Tetap kita harus terlihat tradisional dan alhamdulillahnya klien aku sih sampai sekarang hampir semua yang ini ya kayak pengen tradisional ya, mungkin dia melihatnya aku tradisional kali ya. Jadi banyak pilihannya juga ya Kang, tradisional aja gitu, nggak yang macam-macam gitu. Paling aku menyarankan dari segi kainnya aja sih. Kalau untuk pengantin kan biasanya kan ada di Sunda itu setahu aku ya sidomukti biasanya dipakai untuk pengantin ya, terus lereng biasanya kalau untuk kain Sunda itu. Nah biasanya kalau di Jawaan itu untuk pengantin aku kurang terlalu mendalami, cuman setahu aku ada beberapa kayak Wahyu Temurun, terus Sidomukti biasanya dipakai untuk pemangku hajat ya, atau orang tua hajat gitu. Terus banyak sih yang harus dipelajari ya. Dan aku aja sampai saat ini masih kadang ini apa sih terlalu, jadi gimana ya, nggak mau sampai salah gitu. Apalagi kalau ada orang upacara adat ya. Pastilah, itu pasti. Tapi kalau mereka ngerti banget, apalagi kalau ada tamu-tamu undangan yang dia ngerti banget tentang pakem, bisa-bisa kita dikomplain ya. Intinya kan seperti itu. Kadang suka sedih sih ngelihat ya, bukan yang ini. Jadi emang sih kadang permintaan klien itu lebih ini ya, karena kan kasarnya mereka yang bayar kita ya. Betul. Tapi kan sebisa mungkin gini loh, nggak ayu juga gitu pakai tradisional tapi bawahnya gaun. Enggak sih? Kalau aku prinsipnya gitu. Kalau kalian mau pakai gaun ya udah kalian ambil internasional aja. Ya. Tapi kan ada juga yang pernah melihat beberapa kali di wedding sebagai MC waktu itu. Pengantin ceweknya menggunakan Sunda Siger, terus pengantin cowoknya dia menggunakan baju Jawa. Masa sih? Baju pernah. Serius? Jadi yang cowoknya tetap Jawa pakai yang merah itu loh. Beda karena kan. Iya kan. Nah, untuk Andres sendiri kalau melihat ya hal-hal seperti itu gimana sih, Dre, menurut? Jadi bingung ya, nanti jatuhnya takutnya mengkritik. Cuman ya sebisa mungkin ya itulah aku kasih tahu pengertian, karena beskap Jawa sama beskap Sunda itu beda. Gitu. Betul. Dari penempatan kerisnya juga beda. Betul. Karena kan kalau Jawa kan kerisnya di belakang, kalau Sunda kan di depan, gitu. Ya kan seperti itu. Nah, gue tuh pernah ketemu dengan beberapa pengantin yang gue nggak tahu ini konsepnya dari pengantinnya yang minta request ataupun dari MUA-nya. Gak tahu dan tidak mendalami, cuman agak heran aja kok yang perempuan itu pengantin ceweknya dia menggunakan Sunda Siger, sementara yang cowoknya dia menggunakan baju adatnya Jawa karena kerisnya di belakang dong, dan itu ada merahnya tuh kayak kemben gitu ya. Jadi seperti itu, dan acaranya pun dikemas dengan acara lengser Sunda. Nah itu gitu. Sudah jauh banget ya, jadi kan jasun ya. Jawa Sunda. Mungkin gitu. Ya mungkin karena pengantinnya itu kali ya. Kita nggak tahu dan positive thinking aja. Sebenarnya balik lagi. Nah, biasanya kalau misalkan seorang Andre ketemu klien yang seperti itu, apakah mengikuti kemauan dari si pengantin atau akan menyarankan bahwa ini loh sebenarnya untuk pakemnya seperti itu gitu? Kalau aku sih pasti awal menyarankan dulu ya. Menyarankan gitu. Cuman kan
sekarang tuh balik lagi ya. Klien itu yang punya wewenang gitu. Kalau zaman dulu itu perias yang didengar. Kalau sekarang kita yang mendengar klien. Betul. Gitu, sesuai request mereka ya. Betul. Cuman sebisa mungkin sih kalau aku mendingan jangan daripada momennya nanti salah kan. Kalau udah tercetak kan udah dijadiin foto, gak mungkin diulang momen itu. Betul, karena ini ya mudah-mudahan menjadi momen sekali seumur hidup ya gitu. Buat mereka ya. Intinya kayak begitu. Nah, untuk tren udah, terus pakem-pakemnya sudah. Nah, buat Andre sendiri, teman-teman untuk MUA di luaran sana ya dari 2014 sampai sekarang masih eksis, apa sih yang harus ditekankan dari seorang MUA itu sendiri? Ya pada intinya sih ya itu harus mengikuti perkembangan ya. Dari inovasi. Ya tren ke tren, make up seperti ini, terus mulai warna pemilihan warna baju itu kan harus mengikuti tren gitu kan, dan ya harus disiplin waktu pertama pasti, terus kedua dijaga sikap juga attitude. Iya, karena kadang gini ya, ada yang udah melejit nih namanya melambung, tiba-tiba etikanya kurang bagus kan. Betul. Pasti klien tersebut juga kok gua ngerasa nggak diservis atau nggak ngerasa gini gitu. Betul. Kalau aku sih alhamdulillah dari 2014 sampai sekarang kadang menurun dari kakaknya dulu yang aku pegang terus ke adiknya. Iya. Terus dari adiknya bisa ke keluarganya gitu. Berarti kan alhamdulillah. Dan itu beberapa kali ya gua yang MC ya. Sering. Karena MC juga seringnya banyak ke request kan. Pengen yang kemarin dong katanya gitu. Cuman jadwalnya biasanya kan kita menyesuaikan. Kalau kosong. Gitu. Iya, kalau nggak kosong digeser. Sampai ada gini loh, Andre, sampai ada teman-teman kita gitu yang jangkanya lu berantem ya sama Andre Suyanto? Perasaan enggak deh gitu kan. Pak, lu berantem deh sama si Andre Suyanto itu kenapa gitu kan? Istilahnya gua selalu bilang kita nggak berantem gitu. Kalau istilahnya kita nggak pernah ngejob bareng karena mungkin jadwal kita yang berbeda kan, intinya kan begitu kan. Kadang orang yang udah tahu kita, kedekatan kita, akhirnya kita nggak pernah ngejob bareng itu disangkanya kita lagi berantem aja kan. Itu netizen ya. Betul ya, nggak apa-apa sih sebenarnya kan, berarti dia punya perhatian sama kita dong. Berarti memperhatikan kita intinya punya ekstra lah buat kita, karena memang sebelumnya juga mungkin bareng sama mereka juga intinya gitu. Kok ini tumben gitu kan, kenapa nggak pernah bareng gitu. Nah ya itu tadi untuk mempertahankan eksistensi ya, tipsnya dari seorang Andre itu seperti itu ya. Attitude lah, disiplin, terus mengikuti perkembangan zaman juga kan, trennya lagi apa nih gitu harus diikutin juga ya. Mudah-mudahan buat teman-teman MUA yang ada di rumah yang bisa ngelihat acara tayangan ini, mungkin ini bisa jadi tips apalagi yang menurut Andre harus bisa diterapkan oleh teman-teman MUA yang di luar sana. Ya seperti itu sih ya. Terus dari baju-baju Andre harus ngikutin nggak sih? Kan baju-baju kan pasti berbeda-beda kan istilahnya baju gitu. Itu pastilah kayak tren warna kan, tren warna. Tapi tetap sih warna yang masih menjadi primadona ya tahun ini itu seperti mocha, terus rose gold, itu masih warna-warna yang meriahi gitu, masih yang kepilih gitu. Terus kan kayak tahun ini lagi trennya burgundy ya. Burgundy. Kemarin kan hijau botol, emerald. Banyak sih sebenarnya. Cuman ya gitulah intinya, kalau menjadi seorang perias harus siap memodal terus. Iya pasti. Kan ada ujungnya. Makanya tadi sempat dibahas kan ada budgeting tersendiri ya kan, itu seperti itu. Jadi seorang perias itu bukan hanya dia ngerias doang, karena dari peralatan make up juga kan lagi trennya apa. Nah untuk Andre sendiri kalau untuk peralatan make up nih punya punya produk khusus nggak sih atau merek khusus nggak sih gitu? Kalau dulu sih waktu awal make up itu biasanya suka ngikut-ikutin MUA yang di Jakarta atau Bandung kan, kayak trennya pakai merek ini, ikutin gitu. Tapi kalau sekarang sih aku lebih ke gue nyaman pakai produk ini dan aman gitu. Gitu sih. Yang pasti aman buat kitanya dan juga aman buat klien. Gitu. Jangan sampai kan luntur ya. Banyak kan kadang gini pas beres akad tahu-tahu
crack atau longsor gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nemuin produk make up yang harganya terjangkau tapi produknya bagus gitu. Oke. Berarti kan balik lagi ke skill kita ya. Betul. Karena nggak ngejamin sih produk bagus akan kuat juga gitu. Nah, ada istilahnya gini. Dulu tuh ngelihat make up itu pada saat untuk foto bagus karena ada shimmer di sini lah. Yes. Gitu kan. Tapi pada lihat aslinya itu Ya? kelihatan banget. Nah, Andre tuh tipe orang termasuk MUA yang ngikutin ke foto atau yang ke reelsnya? Kalau aku sih gini lebih ngikutin reelsnya. Karena kan kalau reels itu dilihat ya. Ya. Pasti dilihat dong sama tamu undangan. Ya yang ratusan itu kan. Terutama pasti dulu ya zamannya aku jadi MUA awal-awal tuh 2016 aku ingat banget. Ada ketua apa ya? Pokoknya itulah ya. Dinas inilah gitu ya, dinas apa Kerawang gitu. Dia langsung komplain. Enggak, dia langsung megang ke muka pengantin aku. Sampai dipegang gini. Ini bener di make up katanya gitu kan. Gitu. Saking limit sama tipisnya kan. Terus dia manggil katanya siapa periasnya katanya gitu. Terus dipanggil aku sama keluarga pengantin ya karena aku lagi nunggu di ruang rias kan. Oke. Pas aku ke depan ngobrol, oh ternyata cowok katanya periasnya. Kok bisa katanya sampai setipis ini. Katanya biasanya kan terkenalnya kalau yang identik cowok itu lebih berani ya. Oke. Kata aku perasaan aku sih udah tebal segitu ya. Cuman alhamdulillahnya mungkin beliau cocok ngelihat hasilnya. Oke. Alhamdulillah gitu sih. Oke. Terakhir deh, harapan seorang Andre di tahun 2025 dan seterusnya. Semoga makin berjaya ya pada intinya di Jaya gue udah di banyak gempuran MUA yang baru bermunculan nih gitu kan. Untuk mempertahankan sebuah brand juga kan agak susah. Betul. 10 tahun itu bukan hal yang sebentar ya. Banyak banget. Iya. Persaingan tuh ketat ya. Iya, Apalagi banyak yang bermunculan. Itu sih berdoa semoga masih bisa eksis dan masih bisa bertahan di gempuran MUA pendatang yang baru nih gitu. Dan bisa ngasih rejeki buat ke yang lain juga sih. Itu aja. Oke. Nah, itu tadi bincang-bincang saya seorang dewa dari Hipapi Karawang bersama seorang MUA yang cukup terkenal namanya seorang Andre Suyanto, dan ini adalah program Hipapi Karawang kolaborasi bersama Sturada. Di episode berikutnya akan ada beberapa teman-teman Hipapi yang akan menjadi host di tayangan ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Prawn Aksaya yang sudah punya tempat yang seindah ini, dan juga buat Bosland dan SM10 untuk dekorasi, dan teman-teman dari Sturada tim yang sudah bertugas. Terima kasih dan see you next time. Dadah dulu dong.